Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi ketika kita masuk ke dalam gereja, biasanya kita berlutut. Juga nanti pada waktu doa syukur agung, biasanya kita juga berlutut. Nanti di kesempatan doa-doa pribadi kita juga berlutut di dalam gereja ini. Sebenarnya saudara-saudari, pada zaman kuno, pada zaman Yunani, dan juga pada zaman Romawi, orang-orang tidak menyukai berlutut. Mereka menolak untuk berlutut. Mereka menganggap bahwa berlutut itu ya hanyalah sikap seorang hamba, seorang budak. Orang-orang Yunani, orang-orang Romawi itu sangat mengagungkan bahwa mereka itu orang yang merdeka, bukan budak. Jadi, ya ini anehnya, apa yang bagi kebudayaan Yunani atau Romawi berlutut itu dianggap rendah, dalam kitab suci ceritanya berbeda, saudara-saudari. Di sana kita bertemu banyak tokoh yang berlutut. Kalau bagi orang Yunani dan Romawi, berlutut itu tanda kelemahan. Bagi orang-orang yang beriman, berlutut itu sumber kekuatan. Hari ini Yesus bersabda kepada para muridnya, "Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah." Saudara-saudari, Yesus menunjukkan ini ada panggilan untuk para muridnya. Mereka dipanggil untuk menjadi pewarta. Mereka dipanggil untuk menampakkan hal-hal yang baik. Mereka dalam bahasa Injil Matius dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Menyampaikan warta di atas atap itu kan seperti itu ya. Seperti itu. Jadi orang-orang yang menjadi murid-murid Yesus ini dipanggil untuk membuktikan bahwa mereka ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan ini adalah panggilan saya dan juga panggilan Anda sekalian, saudara-saudari. Kita dalam kehidupan kita sehari-hari tidak hanya sekedar hidup atau ya berjalan begitu saja. Ada tujuan dalam hidup kita ini. Ada tujuan yang harus kita jalani. Tuhan ingin menjadikan kita ini tanda kehadirannya. Tuhan ingin menjadikan kita ini bukti-bukti kebaikannya, bukti terangnya. Tuhan ingin hidup kita ini menjadi kesaksian atas karya-karyanya. Dan bukan hanya kita, tapi juga keluarga kita, semuanya apa yang kita lakukan, gereja kita, itu dipanggil untuk itu. Dipanggil untuk itu. Dan Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa panggilan para murid ini sesungguhnya penuh tantangan. Karena tadi dikatakan, jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, jangan takut kepada mereka yang memusuhi. Menjadi pewarta terang tadi, itu ternyata tidak gampang. Ternyata tidak gampang. Ada resiko dalam panggilan ini. Ada resiko menjadi murid Yesus ini. Ini seperti orang yang membawa lilin begini, bawa lilin ini, dan ada angin banyak gitu. Ada angin badai banyak gitu. Ada resiko semacam itu. Mungkin kita merasa ya, kadang-kadang kita berpikir atau ketika harus menasihati orang begitu, kita berpikir dua kali. Atau jangan-jangan nanti orang mengatakan pada saya, lihat dulu hidup kamu sendiri, kamu nggak bisa menjalani. Ada resiko begitu. Ada resiko. Dan ini membuat barangkali saya dan Anda sekalian untuk
ya cari amannya sajalah, tidak usah repot-repot. Gitu. Mungkin begitu, lebih baik diam. Yesus tahu tantangan ini. Yesus tahu tantangan yang dihadapi para murid ini. Karena itu tadi dia mengatakan, takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yesus tahu tantangan para murid itu, dan sekarang dia mengajak para muridnya itu untuk melihat segala sesuatunya itu dari kacamata Tuhan. Melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Dan takut kepada Tuhan ini berbeda sama sekali dengan takut kepada penjahat atau takut kepada penguasa. Takut kepada Tuhan itu berarti menyadari bahwa Tuhan ada di sini. Takut akan Tuhan itu berarti menyadari siapa Tuhan dan siapa saya. Takut akan Tuhan itu didasari keyakinan bahwa ya, Tuhan itu baik, tapi sekaligus Tuhan itu adil. Takut akan Tuhan semakin mendorong kita untuk berlutut di hadapannya. Saudara-saudari, sampai kapanpun, ungkapan ini selalu benar. Siapa yang dapat berlutut di hadapan Tuhan dengan sepenuh jiwanya, maka orang ini akan sanggup berdiri di hadapan apapun. Siapa yang berlutut di hadapan Tuhan akan sanggup berdiri di hadapan apapun. Bacaan pertama, Nabi Yeremia, itu nabi yang paling merana, saudara-saudari. Dalam kitab suci, Yeremia itu nabi yang paling merana. Kenapa nabi paling merana? Karena Yeremia itu berseru kepada bangsanya sendiri, dan dia dikejar-kejar oleh bangsanya sendiri. Bayangkan, betapa susahnya Yeremia ini. Dia berkali-kali itu merasa putus asa, Yeremia itu. Berkali-kali merasa putus asa. Berkali-kali mencoba menyerah. Dan di saat yang paling sulit itu, Yeremia berlutut. Yeremia berlutut dan dia menemukan kekuatannya kembali. Dan itu yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Yeremia menjadi kuat dalam keputusasaannya. Itu karena berlutut di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudari, semoga ini juga semakin meyakinkan kita ya, semakin meyakinkan kita bahwa Tuhan kita itu besar. Tuhan itu maha kuasa. Dan semakin kita bisa berlutut di hadapannya, maka kita akan semakin siap untuk menghadapi segala sesuatu. Saudara-saudari, ini berlaku dalam kehidupan apapun. Saya kenal satu keluarga dengan 3 orang anak, dan yang terakhir itu difabel. Anaknya difabel yang terakhir. Dan saya begitu terharu melihat keluarga ini, karena apa? Karena justru kepada anak yang difabel ini, itu cinta keluarga itu rasanya begitu besar untuk dia. Dan pengalaman semacam ini, saya sungguh yakin, keluarga ini adalah keluarga yang sangat beriman menurut saya. Saya lihat keluarga yang sangat beriman, dan pengalaman semacam ini hanya mungkin ketika orang ini ya berlutut di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi. Dan mudah-mudahan saudara-saudari, firman Tuhan hari ini juga meneguhkan kita untuk senantiasa menimba kekuatan dari Tuhan, apapun keadaan kita. Dia Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan maha besar, dan itulah yang menjadi alasan kita untuk meminta rahmat-Nya, untuk
menjalankan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya.